Berikutnya pemirsa, ini ada kabar dari Tante Emilia Contessa nih yang mulai angkat bicara. Dari kemarin kan memang pihak yang dikonfirmasi hanya Tante Emilia Contessa nih. Katanya ada sedikit kekecewaan pada keluarga besan. Kira-kira kenapa? Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Ibunda Denada Emilia Contessa agaknya tak bisa lagi memendam kekecewaannya terhadap keluarga besar suami Denada, Jerry Aurum. Pasalnya, sekian lama coba menghubungi untuk diajak urun rembuk masalah rumah tangga Denada dan Jerry, namun pihak besannya itu tak kunjung merespon. Entah menolak atau menghindar, yang pasti hingga saat ini Emilia tak bisa mendapat kontak yang pasti di mana keberadaan orang tua dari Jerry. Tidak ada yang bisa dihubungin gitu. Kayak sepertinya yang menutup akses gitu. Seharusnya kan mereka kan bicara dong. Kita kan sebagai orang timur ya, kalau anak kita ada masalah selalu kita orang tua turut campur dalam rangka mendamaikan gitu ya. Saya seperti kehilangan tempat untuk berunding gitu kan. Dan alhamdulillah Dina sampaikan kepada saya Jerry menghubungi dia dan minta ketemu sama saya. Ya saya bilang boleh aja. Saya bilang tapi memang kita harus janjian ya. Saya bilang gitu. Tidak, saya bilang sama Dina sampaikan kepada Jerry supaya sabar. Tapi pasti harus ketemu sama mama sebelum tanggal 3. Gitu. Dan saya pastikan untuk wawancara berikutnya tidak boleh saya lagi. Saya minta Dina yang harus keluar. Dan saya juga bilang sama Dina, sampaikan kepada Jerry, kalau memang Jerry mau mengklarifikasi, barangkali ada keterangan saya yang menurut dia saya merekayasa, silahkan. Dia punya hak untuk menjawab, dia punya hak untuk mengklarifikasi. Saya bilang silakan bicara, sebenarnya jangan nggak bicara, saya bilang gitu. Karena kasihan teman-teman media juga, rupanya menunggu-nunggu dia juga gitu. Saya bilang sampaikan, nggak apa-apa. Kadang-kadang cuma 3 kata pun itu sudah merupakan jawaban. Saya bilang silakan, saya bilang gitu. Dan saya janji dalam waktu dekat mudah-mudahan Dina diberi kekuatan untuk bisa ketemu teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan sesegera mungkin. Ibu mana yang tak terenyuh melihat kesedihan putrinya bergelut dengan masalah rumah tangganya. Emilia pun tak menampik hati kecilnya jadi ikut tertekan melihat Denada yang aktif hanya bisa mengurung diri di kamar, seakan sedih mendapati akhir pahit dari kisah rumah tangganya bersama sang fotografer terkenal tersebut. Dena masih agak labil ya, enggak labil lah, saya bilang dia masih agak tertekan gitu, tidak pernah keluar dari rumah, dia masih di kamar terus, dia banyak di kamar, dan kebetulan saya tinggal saya tidur di kamar anaknya, connecting door, jadi dan tidak pernah ditutup kan pintunya, saya sengaja buka sehingga kalau malam-malam saya selalu mimpi, dan saya sedih sekali gitu kalau saya lihat Dena sholat malam gitu ya. Bayangan saya mungkin itu satu kegiatan yang rutin buat dia mungkin, tapi buat saya sebagai ya Allah, apa dia sedang bicara dengan engkau ya Allah gitu loh. Orang kan bicara sama Tuhan tuh biasanya dalam keadaan ya seperti itu, dalam keadaan sedih mungkin gitu. Itu yang saya buat malam saya. Tak ingin luka hatinya kian menganga, Emilia meminta Denada untuk mengungsi sementara ke Banyuwangi, Jawa Timur. Ia yakin, di tengah kerabat dan keluarga yang mencintainya, Dena bisa mendapat hiburan dan ketenangan untuk sekedar melupakan beban masalah yang dihadapinya kini. Tanggal 3 Agustus. Jadi mungkin sementara ini Dena akan ke Banyuwangi. Saya minta dia ke Banyuwangi supaya dia mungkin bisa terhibur lah di sana ya, karena ada keluarganya. Dan sebelum tanggal 3 dia sudah kembali lagi ke Jakarta. Emilia, ia sudah berusaha keras mengatasi kisruh dalam rumah tangga anaknya selama 6 bulan terakhir ini. Sayangnya, ia tak menemukan secerca titik terang untuk keutuhan rumah tangga sang buah hati.
Sebetulnya dia udah ngomong akhir tahun lalu, tapi kan saya selalu menyatakan, saya selalu mengatakan, saya bilang, dia bilang ada masalah. Saya bilang, mana ada rumah tangga ada masalah. Semua pasti ada masalah. Jadi saya dimin aja sama Allah, saya bicarakan yang lain, cari jalan keluar. Itu saya selalu bicara sesuatu. Terus nanti bulan depannya bilang, gimana apanya? Udah sholat belum? Udah istighfar belum? Saya selalu menghindar gitu loh. Saya bilang, apa sih bicara? Saya bilang gitu, dia cari jalan yang baik gitu. Terus saya pikir, sampai terakhir 2 bulanan yang lalu, dia dengan serius bilang, Ma, aku udah ngomong sama Jerry dan sudah, kita udah settle, udah mantap untuk berpisah. Saya kaget. Ma, aku satu lagi kata-katanya yang saya tidak bohong. Dia bilang, Ma, aku mau cerai sama dia. Mungkin nggak ya, Maya? Aku cerai tapi nggak ada yang tahu. Gitu. Tiba-tiba cerai aja gitu bisa nggak? Gitu kan dia selalu gitu. Nggak bisa. Kalian kan menikah secara hukum, maka cerai pun harus melalui proses hukum. Tidak bisa. Alhamdulillah bagi ya untuk supaya dia memperbaiki gitu ya keadaan tangannya itu. Kelihatannya semakin kesini kok ya semakin mantap gitu. Jadi ya saya sarankan saja kepada Allah dan biarlah anak saya menentukan gitu apa yang menurut dia baik buat hidupnya dia. Tapi yang pasti sekarang ini saya berpendapat perpisahan yang paling terbaik. Saya ya yang bicara bisa saja saya salah. Mohon maaf. Karena sebetulnya jodoh itu adalah takdir, bukan manusia yang menentukan, bukan menentukan, tapi buat saya secara manusia, secara logika, saya bicara atas nama ibunya Dena, memang sebaiknya. Emang masih kaget banget ya pemirsa untuk pasangan yang satu ini, karena kan kita juga kayaknya nggak pernah mendengarkan berita yang miring-miring tentang Denada dan juga Mas Jerry-nya, ya kan. Terus kayaknya benar-benar menghilang juga Denadanya. Jadi dari kemarin memang Tante Emilia Contessa yang menjelaskan dan ternyata keadaannya seperti ini. Ya mudah-mudahan cepat selesai, untuk Denada juga bisa kembali lagi, ya kan katanya sekarang mau menyendiri dulu. Ya baiklah, mudah-mudahan cepat selesai deh. Asal kasih